Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Silakan masuk. Silakan duduk nak. Iya Bu. Kamu Zaskia kelas 12 kan? Iya Bu, saya kelas 12 IPA. Saya temannya Nanda Bu. Oh, apakah sebelumnya kamu pernah datang ke ruang BK? Belum Bu, ini pertama kalinya saya ke ruang BK Bu. Bagaimana kesannya tentang ruangan ini? Menurut saya ruangannya cukup nyaman dan adem Bu. Tapi sejujurnya saya sedikit takut kalau ada di ruangan ini Bu. Kamu jangan takut karena teman-teman kamu juga sering kesini. Iya Bu, tapi Kamu jangan ragu tugas ibu. Kamu boleh berkonsultasi dengan ibu karena tugas ibu merupakan seorang konselor. Tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa-siswi yang menghadapi masalah atau kesulitan untuk menentukan pilihannya. oh begitu ya Bu. Ibu mau bertanya, menurut kamu apa sih peranan konselor dan konseli itu? Menurut saya konselor itu tugasnya itu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa seperti saya Bu. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri merupakan konselor, berperan aktif untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kamu serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu Bu. Saya itu berusaha aktif dalam proses ini Bu, tapi jangan sampai teman saya tahu ya Bu. Oh, soal itu kamu tidak perlu takut. Soalnya di dalam konseling itu ada etik yang menjamin kerahasiaan atau masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh begitu ya Bu. Sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, baiknya kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu untuk proses konseling ini. Apakah cukup di 30 menit kita melakukan proses konseling? Saya rasa itu sudah cukup banyak Bu. Baiklah, kita menyepakati waktu selama 30 menit proses konseling. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Sebenarnya saya sedih Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru saya, dan itu membuat saya sangat sedih. Sering dimarahi karena apa? Sepertinya karena saya tidak mengerjakan tugas saya Bu. Coba kamu ceritakan terlebih dahulu apa alasan kamu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas kamu. Saya sih merasa bosan belajar Bu. Bayangkan saja mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang itu saya harus masih ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah itu kita harus mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Jadi kamu bosan dengan aktivitas yang kamu lakukan itu. Ya Bu, kalau saya bosan saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas saya. Saya tidak ingin terlalu lelah karena saya takut nantinya akan jatuh sakit. Saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak Bu, saya bangun dengan waktu yang seperti biasanya Bu. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya untuk mengerjakan tugas itu. Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar kalau seharusnya itu saya belajar dengan
akan giat karena sebentar lagi tuh saya ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman untuk tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas kamu. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal dalam ujian nanti Bu. Terus Terus itu saya butuh motivasi yang bisa membuat saya itu akan lebih rajin belajar lagi Bu. kamu butuh motivasi agar kamu lebih rajin lagi dan tidak gagal dalam ujian. Iya Bu, kalau saya begini terus itu saya takut akan gagal dalam ujian. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya Bu, saya takut gagal Bu, dan kalau saya gagal itu orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman itu pasti akan menjauhi saya juga Ibu. Ini mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya Bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini, suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu lebih semangat lagi. Biasanya saya itu suka mendengarkan musik, berjalan-jalan dengan teman, atau biasanya saya pergi menonton bioskop. Nah, Kia sudah tahu apa yang membuat Kia lebih semangat lagi. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan rasa bosanmu itu dalam belajar? Sepertinya saya akan mengatur ulang waktu belajar saya, lalu saya merencanakannya dengan baik, seperti saya mengatur waktu pergi berjalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend, minimal lah 2 kali seminggu atau sebulan, dan sesekali mendengarkan musik ketika saya sudah mulai bosan belajar Bu. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir itu sudah tepat. Dan apakah kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa, karena kamu merupakan murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan kembali. Saya berjanji akan giat untuk belajar agar bisa sukses dan menghadapi ujian nanti. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasme. Nah, apakah masih ada hal yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa saat ini cukup sampai di sini Bu. Nah, berhubung waktu konseling kita sudah habis, sebelumnya mari kita simpulkan hasil pembicaraan kami. Berhubung waktu konseling kita sudah habis, sebelumnya mari kita simpulkan hasil konseling kita hari ini. Nah, di awal kan Saskia sudah mengatakan bahwa prestasi Saskia menurun. Diakibatkan karena Saskia merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Saskia berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika Saskia sudah mulai belajar. Bagaimana Saskia? Iya Bu, saya akan berusaha kejenuhan belajar ini yang saya rasakan ini bisa saya atasi dengan baik ke depannya dan dapat bisa kembali bersemangat dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaanmu saat ini? Saya juga merasa sangat senang Bu. Saya lega sekarang. Saya sudah tahu bagaimana yang harus saya lakukan ke depannya dalam menumbuhkan motivasi belajar saya. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu
lakukan? Saya akan memulai dengan mengatur ulang jadwal belajar saya, Bu. Saya juga akan meluangkan waktu jalan-jalan minimal dua kali sebulan dan juga mendengarkan musik. Sepertinya itu saja, Bu. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu rencanakan. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Saskia jangan mengusulkan lagi untuk menemui ibu. Baik, Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu, ke kelas. Kebetulan masih ada kelas lainnya. Baik, ya. Saya pergi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.